Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa berjumpa lagi, dan semoga saja perjumpaan kita kali ini bisa memberi manfaat kepada saya pribadi dan juga kepada kalian semuanya. Baik rekan-rekan semuanya, untuk kesempatan kali ini saya ingin mencoba berbagi kepada kalian semuanya yang berkaitan dengan tetap Canva dan juga ChatGPT. Jadi dua sistem yang akan kita gabungkan, yang tentunya ini amat sangat membantu sekali dalam proses percepatan kita dalam membuat sebuah konten, baik itu nantinya berupa short video, TikTok ataupun di real time. Jadi intinya adalah bagaimana cara kita menggunakan ChatGPT dan juga menggunakan Canva dalam pembuatan sebuah konten video. Dan tentunya dalam proses pembuatannya ini pun amat sangat mudah sekali dengan output hasil yang sangat cepat. Jadi dalam waktu yang hampir relatif sangat singkat, 10-15 menit misalnya, kalian juga sudah bisa membuat sekitar 20-30 konten lah, kan seperti itu ya. Dan bagaimana caranya atau step by stepnya? Yang bagian pertama, tentu teman-teman sudah memiliki sebuah konsep atau sebuah ide apa yang akan dibuat dari konten tersebut. Misalnya saya ingin membuat sebuah konten terkait dengan kalam hikmah, terkait dengan motivasi yang pernah disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari misalnya. Tentu bagian pertama yang saya akan lakukan adalah membuat konsep desainnya terlebih dahulu, yang ini nantinya akan kita gunakan untuk sekian banyak dari materi-materi yang ada di dalam kalam hikmah tersebut. Jadi untuk desainnya sendiri ini pun saya ambil dari konsep desain yang sudah dibuat oleh teman-teman yang lain, kemudian saya hanya melakukan sedikit modifikasi saja. Dan sebagai gambaran, kalau teman-teman melihat untuk desain yang ada di bagian sebelah kanan ini, sejatinya saya ambil dari konsep desain yang ada di bagian sebelah kiri ini. Kemudian sedikit saya lakukan proses modifikasi, karena secara umum yang sering kali digunakan adalah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jangan ngeplek persis banget ya. Dan bagian-bagian tertentu yang saya modifikasi, tentunya itu semua bisa kalian lakukan dengan memanfaatkan pada bagian elemen sini. Dan ini pun kalau kalian perhatikan untuk bagian sini misalnya, atau bagian ini semuanya itu sudah ada pada bagian elemen, tinggal kalian melakukan proses drag saja, amat sangat mudah sekali. Pun pada saat kita ingin menampilkan sebuah foto, misalnya ini saya tampilkan foto Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ini pun saya lakukan proses untuk remove background. Jadi teman-teman bisa melakukan remove background dengan mengklik pada gambar, kemudian setelah itu edit gambar, dan pada bagian sebelah kiri nanti kita akan ditampilkan sebuah tool yang bernama penghapus latar belakang. Ini bisa kalian manfaatkan itu. Kemudian pada posisi awalnya ini sendiri gitu kan, kalau teman-teman melihat ini agak terbalik ya. Ini posisi awalnya itu adalah di bagian sini ya, di balik gitu. Ini adalah posisi awal, ada tulisan Bagi Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian kita coba pindahkan posisi tersebut, arah menghadapnya dengan memanfaatkan balik ini. Kemudian kita balik secara horizontal dan kita posisikan pada bagian bawah. Dan sebagai penutupnya saya mengasih tanda ini atau mengasih ikon ini, yang itu juga kalian bisa ambil dari sini. Artinya semua elemen-elemen itu sudah ada pada bagian dalam. Kemudian untuk kata subscribe ini sendiri pun hanya sebatas untuk mempercantik, bisa juga menjadi bagian untuk mengajak kepada rekan-rekan yang lain agar mau subscribe channel kita. Ini konsep desain umum yang sudah jadi, tinggal kita ingin membuat materinya.
Dan materi yang akan ada di dalam ini ada dua bagian. Yang pertama ini adalah nomor, artinya urutan dari kalam hikmah beliau. Kemudian yang kedua ini adalah isi dari kata mutiara atau kalam hikmah dari Mbah Hasyim Asy'ari. Ini bagian pertama, udah siap ya. Kemudian bagian yang kedua, kita ingin mencari materinya melalui ChatGPT. Jadi teman-teman bisa melihat pada bagian ChatGPT yang ini juga sudah saya siapkan. Ini ChatGPT, dan bisa kalian lakukan di chat.openai.com. Silakan dibuka kalau ingin mencoba. Dan setelah itu saya ingin melakukan proses penulisan atau meminta kepada ChatGPT agar menampilkan kurang lebih 10 kalam hikmah atau mutiara hikmah yang pernah disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Contoh misalnya, tuliskan 10 kata mutiara dengan jadi tuliskan 10 kata mutiara hikmah, kata mutiara Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan format tabel dimulai nomor 11. Kenapa nomor 11? Karena nomor 1 sama nomor 10 sudah ada. Kita coba aja lah, ya kan, gimana hasilnya. Ini adalah proses pencarian. Maaf, saya perlu mengoreksi permintaan Anda karena Kiai Hasyim Asy'ari tidak memiliki 10 kata mutiara. Berikut ini adalah tabel dengan format yang diminta dimulai dari nomor 11. Artinya ini juga sudah ada gitu kan. Coba teman-teman lihat, ini semua adalah bagian dari kata mutiara yang pernah beliau sampaikan. Atau mungkin kita coba dengan kata-kata yang lain, misalnya 10 kata mutiara hikmah Oke, kita coba ya. Jadi teman-teman bisa mencoba apa sajalah gitu kan. Dan secara otomatis nanti kita akan diberikan sekian banyak kata mutiara atau sesuai dengan apa yang kita tuliskan atau kita minta pada ChatGPT ini. Dan ini kalau sudah selesai, kita tinggal melakukan proses ini aja, copy paste aja ya. Dan ini kita coba, setelah ini kan udah selesai nih, ini sudah ada 11. Kemudian kita coba copy paste saja untuk dimasukkan ke dalam Canva dengan desain yang sudah kita siapkan tadi. Oke, sekarang kita masuk di Canva-nya, dan setelah itu nanti kita akan taruh di sini ya isinya. Kemudian nomornya kita akan taruh di sini yang dimulai dari angka 11. Oke, caranya selanjutnya silakan kalian lihat pada bagian sebelah kiri. Di situ ada yang namanya buat banyak. Dan setelah itu teman-teman bisa klik pada bagian masukkan data secara manual. Jadi ini karena sifatnya itu copy paste, jadi kita lakukan dengan manual. Kalau enggak CSV, artinya kita sudah memiliki satu format file dalam bentuk CSV. Oke, diklik data secara manual, dan setelah itu nanti kita akan ditampilkan kolom semacam ini. Jadi ini adalah kolom 1 ya. Ini misalnya saya ganti itu nomor biar gampang nantinya. Kemudian ini kalam hikmah. Oke. Dan langsung aja kita coba untuk tempel atau paste di sini dari hasil pencarian kita. Ini secara otomatis sudah. Kemudian untuk yang bagian ini kita delete saja karena memang tidak dibutuhkan. Oke, kita hapus. Begitu pula dengan ini. Jadi yang kita butuhkan itu kan hanya ini aja ya, mulai dari angka 11 sampai angka 20.
Dan setelah itu silakan dilihat pada bagian bawah, di situ ada selesai, silakan diklik. Kemudian nanti kita akan ditampilkan dua bagian ini, dan dari dua bagian ini sudah ada dua, yaitu nomor sama kalam. Kalau nomor nanti kita masukkan pada bagian sini ya, klik pada bagian nomor urut, baru setelah itu silakan diklik pada bagian tiga ini ya, atau bisa juga dengan diklik kanan, sama saja, tinggal teman-teman mau yang mana yang sekiranya memudahkan untuk kalian. Kalau saya sering kalinya dengan menggunakan klik pada bagian titik 3 ini, kemudian hubungkan, dan setelah itu pilih ke nomor supaya terkoneksi antara database dengan tempat yang sudah kita siapkan. Kemudian untuk yang di bagian isi ini pun sama, kalian tekan pada bagian tombol titik 3 ini, kemudian silakan pilih pada bagian hubungkan data dan hubungkan dengan bagian kalam. Jadi ini sudah terkoneksi antara database yang ada dengan konsep desain dan juga ruang tempatnya juga. Dan setelah itu silakan kalian lihat pada bagian lanjutkan. Di sini nanti akan mengenerate semuanya ya. Kita klik pada bagian sini dan secara otomatis pilihan ini sudah ada, tinggal klik atau buat 10 halaman sesuai dengan data yang ada tentunya. Kalau ada sekitar 20 halaman pun sama, akan dibuatkan 20 page 20 halaman sesuai dengan data yang kita masukkan. Kita tunggu beberapa saat, ini dalam proses mengenerate. Dan cara ini pun bisa kalian lakukan untuk apa saja sih, artinya untuk semacam membuat mutiara hikmah tapi basisnya bentuknya itu hanya sebatas image untuk Instagram, itu pun bisa ya kan. Oke, sekarang teman-teman silakan kalian lihat semuanya ini sudah jadi. Ini masih dalam proses untuk penyempurnaan ya, sehingga masih jalan terus. Kemudian kalau kita lihat ini juga sudah jadi. Kita lihat ke bagian bawah. Oke, sudah ada semuanya. Oke, beribadalah seperti engkau akan mati besok, dan bekerjalah seperti engkau akan mati selamanya, dan seterusnya. Keikhlasan adalah kunci dari segala keberhasilan. Oke ya, saya pikir sudah jadi ya. Nah, ini kan sudah jadi semuanya. Kemudian teman-teman juga bisa melihat pada bagian ini durasi waktunya itu, kalau kita lihat itu ada sekitar 4 detik, dan secara keseluruhan itu sekitar ada 45 detik. Nah, supaya ini agak sedikit panjang gitu, nggak terlalu cepat, sehingga ada kesempatan orang untuk membaca secara utuh, teman-teman bisa lakukan proses perpanjangannya dengan menekan pada bagian sini. Kemudian setelah itu kalian boleh melihat bagian sini, kemudian tinggal diketik juga boleh, digeser pada bagian sini juga boleh, sehingga saya coba kasih 15,5 detik, dan ini akan diterapkan untuk semua page yang ada pada bagian ini. Jadi saya terapkan aturan ini untuk ke semuanya, sehingga secara otomatis semuanya akan mendapatkan durasi waktu sekitar 15 detik. Oke, kalau sudah oke, ini semuanya sudah jadi, dan bagian terakhir tinggal melakukan proses download. Dan proses download ini sendiri pun ada dua bagian. Ada kita download secara keseluruhan, artinya mulai dari angka 11, materi 11 sampai materi yang ke-20 akan menjadi satu kesatuan. Bisa juga kita download secara memisah, meskipun secara utuh kita melakukan dalam waktu yang bersamaan. Caranya gimana? Silahkan kalian lihat pada bagian bagikan. Kemudian setelah itu di bagian sebelah bawah itu ada kata unduh. Silakan kalian klik pada bagian unduh, dan setelah itu kalian juga perlu melihat pada bagian ini
unduh halaman sebagai file terpisah. Kalau kalian mencentang ini, otomatis 10 file tadi yang kita buat itu akan memisah. Sementara tujuan kita membuat ini kan untuk sebuah konten yang dalam satu waktu kita membuat banyak, kemudian akan kita upload, dan time waktu untuk publishnya sesuai dengan yang kita inginkan. Otomatis kita melakukan proses centang pada bagian ini. Kalau memang sekiranya ingin menyatukan ke semuanya, kalian tidak usah centang ini. Oke, saya centang untuk yang bagian sini. Setelah itu silahkan klik pada bagian unduh, dan beberapa saat kita tunggu proses untuk mengenerate, proses untuk mengkonvert dan juga mengunduhnya. Oke, kita tunggu ya, agak sedikit relatif lama. Itu dua hal, karena mungkin jaringan koneksi internet, dan yang kedua bisa jadi karena memang laptop atau tool yang kita gunakan. Oke, ini hampir selesai ya, kita tunggu hikmah. Ini tinggal tunggu. Ini yang pertama tadi ya, yang nomor 1 sampai nomor 10. Sekarang kita buat nomor 11 sampai nomor 20. Baru setelah itu kita coba nanti masukkan ke TikTok atau ke short video, kemudian dijadwalkan kapan akan publish. Sangat sederhana. Oke, setelah itu kita coba lihat, ini sudah otomatis ya, ini sudah ada sekitar 10. Baru setelah itu kalau mau mengganti, misalnya ini biasanya sih untuk mempermudah, saya coba lihat bagian dalamnya, kemudian saya urutkan. Yang pertama itu kan bagian 11 ya. Oke ya, ini jadi semuanya itu sudah zip ya. Kemudian ini yang sudah pernah di ekstrak, dan tampilannya semacam ini. Sangat mudah dan sangat sederhana sekali, dan semoga saja hal yang sederhana ini bisa kalian manfaatkan, bisa kalian coba untuk terapkan dan mulai membuat sebuah konten dengan tanpa ribet, dengan tanpa terbebani. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan sekiranya masih ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ditulis pada bagian kolom komentar, dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.